Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast ke-83 Majalah Narwastu. Ini kita sekarang berada di bulan Natal. Jadi suasana di mana-mana sekarang sudah banyak kita lihat hiasan-hiasan pohon Natal, pernak-pernik pohon Natal, baik di rumah maupun di pusat-pusat perbelanjaan maupun di gereja. Para sahabat Narwastu, kali ini kami mendatangi seorang tokoh senior, seorang tokoh gereja sesepuh dari Sinode Gekindo, Gereja Kesan Injil Indonesia. Beliau adalah Ibu Pendeta Dr. Anna Nenoharan, Magister Teologia. Beliau adalah salah satu penasehat majalah Narwastu. Begitu juga dalam kesehariannya beliau dikenal sebagai seorang rohaniwan, konselor keluarga, juga dikenal sebagai aktivis kebebasan beribadah. Kami saat ini berada di kediaman beliau di daerah Kota Bekasi. Kami berkunjung ke rumah beliau. Ini memang sering dipakai sebagai tempat berdoa. Maklumlah beliau ini seorang tokoh gereja di Gekindo. Beliau juga dikenal sebagai penasehat masyarakat Poso di Jabodetabek. Kita akan berbincang dengan Ibu Pendeta Dr. Anna Nenoharan seputar Natal dan juga kita akan memasuki tahun baru 2024. Shalom Ibu Pendeta Anna, apa kabar Bu? Luar biasa. Ibu selalu sehat ya? Amin. Ibu hampir 80 tahun, tapi Ibu juga masih menyetir mobil kemana-mana, berkhotbah melalui Zoom, termasuk yang ikut Zoom itu sampai dari luar negeri ya? Iya. Ibu juga masih memasak sendiri. Bagaimana aktivitas Ibu di bulan Natal ini? Apalagi Ibu kan masih diundang berkhotbah di mana-mana. Masih. Ya. Ya, puji Tuhan bahwa umur tidak membatasi. Ya, bukan pakailah hidupku selama aku masih kuat. Ya, pakailah. Saya tidak ingin sia-siakan. Jadi kadang-kadang satu hari suka 2-3 kali saya khotbah. Gitu. Baik lewat Zoom atau undangan langsung di kantor-kantor, di gereja-gereja. Gitu Bu ya. Ya. Ini bulan Natal Ibu Ana. Mungkin Ibu bisa bandingkan Bu ya. Ibu kan dulu lahir dan besar menjalani masa remaja di Poso, kawasan Indonesia Timur. Bagaimana Ibu melihat suasana Natal saat ini dengan waktu Ibu dulu masa remaja atau masa kanak-kanak? Iya, Natal sejak masa kecil itu sangat dirindukan. Kami sangat merindukan Natal itu, sangat menghayati, bukan masalah pestanya, tapi bagaimana terasa betul-betul kayak Yesus itu di palungan. Kan di sana kan belum ada listrik dulu. Jadi masih lampu dari lampu dari minyak tanah. Petromax. Ya, Petromax. Ada Natal di gereja juga seperti itu, tapi kami sangat terasa banget. Kalau sekarang lebih banyak saya melihat ya formalitas begitulah, seperti formalitas. Padahal sebenarnya sudah kedatangan Tuhan kedua kali sudah dekat. Seharusnya kita lebih bersungguh-sungguh ya berdoa. Jadi bukan pestanya acara Natal astana itu, tapi bagaimana menghayati, menghidupi Natal itu sebenarnya. Iya, kelahiran Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rasa sukacita, iya ya. Itu. Kalau kita lihat palungan dari waktu kecil itu, gambaran palungan, iya ya kok Yesus bisa lahir ya, ditaruh di tempat minum sapi ya, yang dibuat dari kayu. Kalau kami kan kayu kan seperti seperti itu tempat air minum sapi gitu. Kok bisa ya Yesus di situ ya? Enggak, dulu kan harus bersih, steril kalau anak kecil. Tapi kok bisa lahir di situ kan kotor. Baunya kayak apa? Tapi justru kami merasakan luar biasa ya hikmatnya, hikmat banget itu Natal itu luar biasa, hikmat banget. Sehingga lagu-lagu Natal, pujian, penyembah luar biasa di gereja GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Gitu Bu ya? Iya. Iya. Ibu saat ini kan selalu menggaungkan tentang esensi atau makna Natal ketika berkhotbah kepada jemaat, baik melalui tatap muka maupun melalui Zoom. Untuk tahun ini Bu, kita kan baru menjalani Natal di masa Covid. Sekarang kita akan masuk ke tahun politik. Apa yang biasanya Ibu sampaikan terkait dengan Natal tahun ini? Pertama, makna Natal itu apa?
Natal ialah Yesus datang solidaritas mencari orang berdosa. Mau menyelamatkan orang berdosa. Mau hidup merasakan kehidupan orang berdosa itu seperti apa. Karena itu dia lahir di tempat yang paling hina. Kan belum ada kita yang paling lahir di palungan. Ya. Tapi Yesus lahir di situ, dia merasakan bagaimana orang yang, apalagi dia juga lahir bukan dalam satu nikah yang normal begitu ya. Dia kan sudah ada dari Roh Kudus baru, sehingga selalu dianggap bahwa ibunya itu ya dituduh macam-macam lah dengan Yusuf begitu dia. Ya. Jadi di situ saya melihat bahwa esensi Natal itu ialah betul-betul mari kita kembali melihat bahwa kita harus lebih mencari orang, solidaritas dengan orang. Saya setuju dengan program-program khususnya program Ganjar ya. Dari saya sudah ikuti semua program Ganjar itu, ya mencari orang yang, dulu Jokowi juga begitu, saya suka gitu, mencari orang yang miskin, yang terkebelakang, yang tidak mengangkat hidup mereka. Ya itu Yesus mengangkat martabat kita secara rohani dan jasmani, merubahlah sikap Anda, hidupmu akan berubah. Hanya Yesus bisa merubah. Ya. Gitu. Kalau kita bicara tentang Natal tadi, Ibu nampaknya lebih bicara solidaritas. Jadi berarti masa-masa Natal kita harus lebih memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung. Tentu tidak hanya pada saat masa Natal saja Bu ya, di hari-hari setelah pasca Natal, orang-orang yang kurang beruntung itu diperhatikan begitu Bu? Ya iya, itulah kami di sini juga. Semua orang di sini itu kenalnya saya itu oma gereja. Nanti datang oma. Jadi apa yang ada di dompet saya, dipikir saya ini ada uang. Ya saya diajar berani mempertaruhkan isi dompet yang terakhir. Gitu Bu ya? Ya untuk orang miskin. Maaf, saya tidak bersahabat dengan orang kaya atau pengusaha-pengusaha, maaf saya enggak. Tetapi saya itu betul-betul kalau lihat orang miskin, orang susah, pemulung ini semua teman-teman saya. Dari Abang CP di depan boleh tanya aja. Semua kenal saya. Nanti mau Natal itu mereka sekitar 100 orang pada datang ke sini. Natal, Idul Fitri, ada setahun 3 kali mereka datang. Iya. Jadi pas Natal juga di rumah Ibu ini udah apa mereka dijamu santap Natal, makan bersama begitu ya? Natal. Apa yang ada kita siapin. Begitu ya? Gitu, iya. Ya. Kalau bicara tentang tradisi keluarga Ibu kan sudah lelah berkhotbah selama masa Natal. Saya yakin dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Ibu berarti selalu tiap hari mengisi dengan khotbah Natal begitu. Lalu bagaimana Ibu mengisi tradisi keluarga Ibu merayakan atau menikmati sukacita Natal ini? Nah, ini dia. Jadi saya tidak hanya ingin itu didikan orang tua. Jadi sebagaimana kami dari kecil, Mama sering katakan jangan melepaskan anak dan suami keluar rumah dengan perut kosong. Nah, begitu juga secara rohani. Saya tidak akan melangkah keluar sebelum keluarga saya prioritas, melayani keluarga saya. Saya tidak ingin bahwa hebat di luar melayani, di luar KKR, khotbah-khotbah ke sana banyak orang bertobat, tapi keluarga aku terlantar. Justru keturunan saya prioritas dulu supaya kami boleh menjadi garam dan terang Tuhan pada sekeliling kami. Begitu ya? Itu wajib. Karena itu anaknya Esther, yang anaknya dokter selalu kalau berdoa, Tuhan terima kasih engkau titipkan kami sama Oma di sini selama mamanya kuliah spesialis di Bali. Tuhan Oma mewariskan warisan rohani kepada kami. Ialah baca Alkitab, doa tiap hari itu wajib. Ya. Para sahabat Narwastu perlu kita ketahui ya, Ibu Pendeta Dr. Ana Nenoharan di sini tinggal bersama Bapak Pendeta Dr. Beni Nenoharan yang usianya sekarang sudah 93 tahun. 94 ya Bu ya. Ini luar biasanya Ibu Ana juga melayani beliau sebagai istri yang melayani suami yang kesehatan fisiknya sudah agak lemah Bu ya, di tempat tidur. Jadi bagaimana Ibu membagi waktu untuk berkhotbah melalui Zoom, bahkan ditinggal di rumah beliau? Iya. Ya, saya puji Tuhan di usia saya memasuki kepala 8 dan suami saya 94, kami tinggal berdua di rumah. Kami punya rumah 7 kamar, 3 lantai. Dulu penuh manusia di rumah kami. Sekarang tinggal kami berdua. Pak Beni lebih banyak tidak bisa jalan lagi.
di tempat. Jadi makan di tempat tidur, mandi, ini buang air semua di tempat tidur. Dan itu saya yang melakukan. Itu. Ya saya lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga saya penuh sukacita. Cuma kadang-kadang saya agak ini ketika saya sudah lakukan gitu suka dimarah gitu lah. Karena tidak nyambung. Pak Beni kan pikun kan. Jadi saya suruh belok kanan karena untuk pakai pampers kan. Suruh ini kanan begini, malah dia tidak mau keras badan begini. Jadi saya begitu Bu ya. Nah Pak Beni kan berat badannya itu hampir 90 kilo. Dan saya angkat paha satu aja memang saya lihat mujizat itu diizinkan. Semua seizin Tuhan. Selalu saya perkatakan bahwa apa yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Ya. Jadi saya selalu sambil saya nyanyi-nyanyi, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sambil saya memasak, sampai itu Pak Haji di depan rumah kami itu hafal lagu itu. Gitu, saya terus nyanyi-nyanyi saja. Jadi apa sebenarnya tips Ibu sehingga selalu bersuka cita tiap pagi walaupun Ibu sibuk mengurus Bapak yang sudah sangat lansia, Ibu masih melayani, Ibu memasak, nyetir mobil pergi ke Jakarta dari Bekasi. Bagaimana tips Ibu itu? Tipsnya ialah hard. Pertama, untuk suami komitmen nikah dulu. Apakah engkau setia daripada suami waktu susah, senang, sakit dan sehat dan sebagainya? Bagaimana jawabmu? Iya, dengan segenap. Sekarang diuji. Apakah hanya waktu Pak Beni populer atau di saat seperti ini tak berdaya? Ini justru inilah pelayanan saya. Pelayanan saya diizinkan. Dulu Pak Beni paling banyak 3 hari di rumah. Jalan terus. Nah sekarang inilah waktu saya melayani dia. Aku melayani dia sering saya lihat dari 2 hal. Pertama suamiku. Ya itu tugas melayani. Yang kedua dia sebagai hamba Tuhan senior saya. Aku melayani dia seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Tulus hatiku. Nah tapi saya puji Tuhan juga. Kadang-kadang di saat seperti itu. Anak-anak. Kadang-kadang Elliot. Yang sekarang ketua Sinode Gekindo, Ella suka datang. Suami istri bantu saya gitu loh. Mama kalau ada apa-apa, misalnya kadang-kadang opa kalau ngambak itu jatuh di lantai, turun di lantai dan ini tidur di lantai begitu. Karena kembali pada masa kecil. Karena oh ya begini, saya banyak belajar. Oh ya begini. Jadi kembali masa kanak-kanak kalau ngambak itu guling-guling di lantai begitu. Nah begitu, opa ya? Begitu. Guling-guling di lantai. Nah saya kan tidak bisa angkat dia. Disitulah saya butuh kehadiran anak-anak bantu saya. Itu Elliot sama Ella gitu bantu saya. Angkat opa di tempat tidur gitu loh. Begitu ya? Ya karena saya tidak bisa. Iya. Ya. Ibu Pendeta Ana luar biasa Bu ya. Melayani di tengah keluarga juga masih melayani jemaat. Kan ada lagu melayani lebih sungguh. Ya itu terus saya nyanyikan itu. Jadi senang banget sih. Iya. Tidak semua kan istri rumah tangga ya. Tidak semua istri ada kesempatan melayani suami begitu loh. Nanti kalau Tuhan berkenan 9 Februari ulang tahun pernikahan kami yang ke-50. Begitu Bu ya. Iya. Iya. Ibu Ana, Ibu sebagai tokoh gereja, pemuka Kristiani, pemuka masyarakat di kota Bekasi, Bekasi Timur ini. Tentu Ibu sangat sering berhadapan dengan orang-orang Kristiani yang sekarang ini maju jadi caleg ya. Dan karena sekarang ini tahun politik Bu. Mereka tentu sudah sering juga datang ke rumah Ibu, minta doa, minta dukungan. Bagaimana Ibu menyikapi itu kalau mereka datang ke rumah Ibu? Iya. Gereja, kita sebagai warga gereja, kita harus di atas politik. Kita tidak diatur politik. Kita mendukung mereka. Ayo, minta doakan, kita doakan. Kalau Tuhan berkenan. Nah, mereka akan menjadi anggota dewan. Mereka akan menjadi program mereka bisa aja. Kalau Tuhan berkenan. Nah, itu lagi selalu. Kan orang minta doa, kita doain dong. Tugas kita mendoakan. Bahkan teman-teman dari PKS datang. Dari PAN datang mendoakan di sini. Meminta doa Bu? Minta doa sama Oma. Oma gereja, doakan Oma. Ya sini doakan. Tuhan Bapak ini, nah, Tuhan Engkau berkati dia Tuhan. Dia mau kepingin jadi caleg. Kalau Tuhan berkenan,
Tuhan jadikan dia. Begitu Bu ya? Iya. Oke. Kita akan memasuki tahun baru 2024. Tahun politik Bu. Apa pesan yang Ibu mau sampaikan kepada para sahabat Narwastu yang kita sekarang di masa Natal dan akan memasuki tahun baru 2024? Silahkan Bu. Iya, saudara-saudara, sahabat-sahabat Narwastu, kalau Tuhan izinkan kita melewati tahun 2023 ini dan menyeberang ke tahun 2024, mari semangat Natal, semangat misi, itu yang paling penting, semangat misi. Ya, tujuan kita bahwa kita untuk menjadi garam dan terang Tuhan. Tidak usah teriak-teriak pakai salib-salib segala macam, tapi lewat kelakuan kita. Itu saya melihat di sini bahwa yang membuat saya diterima oleh semua masyarakat di sini ialah lewat kelakuan. Dan memperhatikan orang yang kecil. Sehingga mereka punya anak, semua manggil oma, oma. Jadi saya peluk anak-anak mereka, anak-anak haji, saya peluk mereka. Itu, saya peluk, saya tumpang tangan di kepala mereka. Oh Tuhan berkati kau ya nak, ya cucu oma ya. Anak-anak manggil oma, oma. Orang tua juga manggil aku oma, oma. Gitu ya. Doakan cucu oma, iya. Gitu ya. Iya. Aduh senang banget sih. Saya lihat, nah itu yang disebut jadilah kamu garam. Garam itu dibutuhkan. Jadi saya dengan aku hello dengan mereka, memperhatikan mereka. Jadi mereka terasa ada kuasa betul mengalir pada mereka. Yang sakit sembuh, itu luar biasa loh. Kita doakan. Ya. Oke. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan seorang tokoh gereja yang tinggal di Kota Bekasi, Ibu Pendeta Dr. Anna Nenoharan Magister Teologia. Beliau selalu menyampaikan kepada umat tetap semangat, apapun tantangan yang kita hadapi di depan, hadapi dengan doa dan bersama Tuhan. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat. Tetap jaga kesehatan dalam menjalani masa-masa suasana Natal dan memasuki tahun baru 2024. Amin. Shalom, Shalom. salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin.